Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Novianti, NIM 11221059, kelas MA 22A6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perpajakan yang berjudul pengantar PPh 21 dan 26 termasuk PMK Natura. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh pajak orang pribadi dalam negeri. Dan PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia seperti gaji dan imbalan lain. Peraturan terbaru PP 58 tahun 2023 dan PMK 168 tahun 2023 mengatur skema baru penghitungan PPh 21, termasuk penggunaan tarif efektif rata-rata bulanan untuk pegawai tetap dan penyesuaian penghitungan untuk pegawai tidak tetap dan yang bukan pegawai. Definisi natura dan kenikmatan. Natura yaitu pemberian dalam bentuk barang selain uang, misalnya fasilitas kendaraan, apartemen, makanan atau minuman, dan fasilitas kesehatan. Dan yang kenikmatan yaitu fasilitas atau kemudahan yang dinikmati pegawai, misal seperti olahraga, rekreasi, dan lain-lainnya. Perlakuan pajak atas natura sebelum UU HPP, natura atau kenikmatan dan tidak dapat dikurangkan bagi pemberi kerja. Setelah UU HPP dan PMK 66 atau 2023, natura atau kenikmatan menjadi objek PPh bagi penerima dan dapat dibiayakan oleh pemberi kerja jika terkait dengan kegiatan usaha. Perhitungan PPh 21 atas natura. Jika pegawai menerima fasilitas apartemen senilai 75 juta per tahun dengan batasan natura yang dikecualikan 2 juta per bulan. Objek PPh yang tadi 75 juta dikurang 12 dikali 2 juta sama dengan 51 juta. Jumlah ini menjadi tambahan penghasilan yang dipotong PPh 21. Implikasi dan strategi bagi pemberi kerja harus memetakan mana natura atau kenikmatan yang menjadi objek PPh 21 dan mana yang dikecualikan, serta menyesuaikan pencatatan biaya fiskal. Bagi pegawai yaitu natura atau kenikmatan yang diterima dapat menambahkan penghasilan kena pajak, kecuali yang dikecualikan. Dan yang terakhir ada administrasi, pemotongan, penyorotan, dan pelaporan PPh 21 atas natura atau kenikmatan mengikuti ketentuan terbaru. Gitu. Jadi selanjutnya ada pelaporan. Pemberi natura ini wajib melakukan pemotongan PPh 21 dan melaporkan melalui SPT masa PPh 21. Penerima natura wajib menghitung dan melaporkan penghasilan natura dalam SPT tahunan PPh orang pribadi, terutama jika memberi belum melakukan pemotongan. Jika yang tadi pemberi belum melakukan pemotongan, itu bisa disebut dengan masa transisi. Mungkin itu materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini yaitu PPh 21 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang pegawai dalam negeri, sedangkan PPh 26 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Peraturan terbaru melalui PMK 168 atau 2023 menyederhanakan penghitungan PPh 21 dengan menggunakan tarif efektif bulanan, sehingga memudahkan pemberi kerja dalam pemotong pajak. Sementara itu, PMK 66 atau 2023 mengatur bahwa natura atau fasilitas barang selain uang yang diberikan kepada pegawai dan kenikmatan menjadi objek PPh 21. Kecuali beberapa natura tertentu yang dikecualikan. Natura yang dikenakan pajak harus dipotong PPh 21 sesuai nilai wajar dan dilaporkan dengan benar. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon